Kita akan sama-sama menyimak dari guru kita Muharram Kiai Haji Ahmad Ma'ruf dan membawakan tema kajian tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 187 dan dihubungkan kepada para hadirin insyaallah Masjid Al-Farah akan mengadakan kegiatan kita di malam ke-23 dari Sabtu malam Ahad juga dari Senin malam Selasa malam ke-25. Bagi hadirin yang berkenan hadir, insyaallah nanti Masjid Al-Farah menyediakan makan sahur. Demikian pengumuman dan sekaligus diserahkan kepada Muharram Pak Kiai Haji Ahmad Ma'ruf. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-Mukarramun sunat jamaah sholat zuhur yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, khusus yang mulia Bapak Ketua DKM kita beserta segenap jajarannya, Muratibatul acara Bapak Ramadan, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga dari hitungan hari pertama sampai hari ke-19 ini Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menjalankan perintah-perintahnya, menahan lapar dan dahaga di siang hari, bahkan mampu menghidupkan malamnya dengan melaksanakan sholat sunnah tarawih, bahkan nawafil sunnah-sunnah yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kita akan mulai, kita lanjut yakni dengan kajian, akan sama-sama kita mengkaji surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtaruna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'an bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-layli wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman, wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum, kata Allah, dihalalkan bagi kamu lailatas siyami, pada malam bulan Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum, ar-rafathu bimakna ay al-ifdha. Artinya apa? Ar-rafath itu artinya bercampur. Dimana al-ifdha artinya menggauli. Jadi dihalalkan bagi kita untuk bercampur atau menggauli. Menggauli siapa? Ila nisaikum, dengan istri-istrimu, dengan istri-istri kita. Jadi khusus di malam, jangan salah dengar ya, jangan sampai di siang hari.
ini dihalalkan, dibolehkan oleh Allah menggauli istri-istri kita pada malam hari. Bil jima'i, dengan berjima, artinya bersetubuh. Ini maaf nih Pak ya, maaf ya, supaya ngeringet sedikit ya. Nggak apa-apa nih Pak, lanjut. Takutnya salah paham. Yang dihalalkan hanya pada malam hari setelah berbuka. Kita akan lihat bagaimana sebab nuzulnya ayat ini. Nazala naskhan lima kana fi sadril islami min tahrimihi wa tahrimul akli wasyurbi ba'da al-isya. Jadi turunnya ayat ini naskhan lima kana fi sadril islam, di mana ketika menyalin hukum atau memindahkan menyalin hukum yang telah terjadi di sadril Islam pada permulaan datangnya Islam pada waktu zaman bahula. Min tahrimihi, yaitu diharamkannya, dilarangnya, yaitu dilarangnya rafah. Jadi khitabnya kembali kepada rafah, ya, artinya berjima. Pada waktu zaman bahula, zaman dulu dilarang berjima. Wa tahrimul akli, dan juga tidak boleh makan. Wasyurbil ba'dal isya'i, dan dia tidak boleh minum setelah isya. Itu zaman dulu. Alimallahu annakum kuntum taqtanuna anfusakum. Allah mengetahui annakum, sesungguhnya kamu, sesungguhnya kalian, kuntum tahtanuna, kalian tidak dapat, tahtanuna ay tahununa, artinya tidak dapat menahan. Apa yang tidak dapat menahan? Anfusakum, nafsuku. Jadi Allah mengetahui tentang keadaan kita, mana kita berjuang menahan lapar dan dahaga di siang hari, tapi Allah berikan kesempatan malamnya untuk bersena. Kepada siapa? Istri. Kepada istri. Berapa tuh? Bapak yang ngomongnya, bukan saya, Bapak yang ngomongnya. Jadi Allah berikan kesenangan, apalagi nikmat mana lagi yang didustakan oleh kita, ya. Emang puasa itu mudah? Masya Allah, baca indera kita berupaya untuk berpuasa. Yang tadinya sedikit larak lirik kanan kiri, ya. Tapi ketika Ramadan tiba, betul-betul menjaga dari sesuatu yang mengurangi ganjaran atau pahala puasa kita, bahkan menjaga dari yang membatalkannya. Pan kalau bukan bulan puasa kadang-kadang ada baju kuning, hijau, biasa kan. Tapi kalau bulan puasa, apa kata hati kita? Inni shaim. Maaf Mbak, aku sudah berpuasa. Enggak lama-lama saya lihat Mbak. Halo. Lihat baju apa? Ramadan. Baju apa tadi? Baju kuning sama hijau. Ini luar biasa, sehingga dinamakan syahrul tarbiyah juga, bulan pendidikan. Bagaimana kita menahan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Artinya bukan diperbolehkan yakhruju min Ramadan setelah Ramadan nanti. Mudah-mudahan hadir Ramadan itu di dalam hati kita, benar ingatan kita. Oh, kita sudah digembleng selama 1 bulan. Ternyata tidak lepas daripada kesenangan, tapi dikhususkan di malam hari Allah berikan kebebasan, yakni kita berjumpa bermesra dengan istri kita, dengan istri bapak. Halo. Tuh. Jadi kalau malam hari dikasih kebebasan setelah melaksanakan ibadah. Tuh. Jadi jangan sampai melampaui batas. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi ayat ini nazala nasqan lima kana fi sadril Islam min tahrim wa tahrimul aqli wa syurbi wa ba'da al-isya. Sampai bagaimana ketika tidak diperbolehkan untuk apa tadi berjima, ketika itu tidak boleh makan dan minum setelah isya. Itu pada zaman dulu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka itu kata Allah pakaianmu hai para suami, wa antum libasul lahunna, dan para suami adalah pakaian mereka, para istri. Yang namanya pakaian kadang-kadang lama-lama jadi kusut, benar betul. Tapi pakaian ini pakaian kita, walaupun bedaknya sudah beda, tapi tetap yang namanya pakaian. Harumnya tidak semerbak seperti dulu, tetap aja pakaian. Kita cuci dan kita kita gosok baju kita supaya licin kembali. Itu namanya pakaian. Jadi betul-betul pakaian yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan ketentraman dan ketenangan terhadap hati kita. Alhamdulillah. Ini khusus bagi bapak-bapak yang masih punya. Sekarang di sini adanya yang enggak punya. Yang duda ada duren. Jangan lama-lama kalau duren ya. Tuh. Saudara kaum muslimin shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jadi kata Allahunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Mereka adalah pakaianmu dan juga kamu pakaian mereka. Ay kinayatun anta'anu kihima aw ihtiyaji kulli minhuma ila sahibi. yakni ini adalah sebagai kiasan, artinya kinaya ya. Antanukihima dengan arti memeluk keduanya, awihtiyaji kulli minhuma, atau memerlukan antara keduanya. Siapa? Suami istri ila sahib, kepada temannya. Jadi saling memerlukan, bukan hanya suami, benar betul, tapi istri juga mau. Supaya apa? Supaya terjaga tidak bermaksiat di luar rumah, supaya hatinya tentram walaupun Ramadan ya. Tapi apabila itu dijalankan sesuai dengan sesuatu yang tidak melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Kalau tidak tahu waktu, udah tahu mau imsak 15 menit lagi, kan ribet jadinya. Benar betul. Udah tahu mau terawih, habis buka main hajarannya, kan ribet Ramadan. Ya. Bener nggak Pak? Jadi harus tahu batas dan bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tuh. Sekalipun itu dihalalkan oleh Allah, tapi mudah-mudahan kita mampu untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Itu dapat, yang Allah juga dapat. Benar betul? Halo, akur tidak Pak? Tuh, saya yakin di sini masih seger-seger, ya. Di sini masih seger. Walaupun Pak Haji, saya yakin umurnya lebih dari 28 dan 25 Pak Haji. Tapi saya yakin masih seger Pak Haji ini. Alhamdulillah. Lah nikmat mana lagi yang kita dustakan? Semuanya Allah berikan, bukan hanya susah payah di siang hari, tapi malamnya Allah dipersilakan untuk apa? Untuk menjalankan kesenangan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna
anfusakum. Alimallahu annakum, Allah mengetahui sesungguhnya kalian tahtaluna ay tahuluna, tidak dapat menahan anfusakum nafsumu ay bil jima'i, dengan berjima. Lailatas siyami waqa'a dzalika li Umar wa ghairihi. Ini ya, ada ceritanya ini. Jadi Allah mengetahui sesungguhnya kamu tidak dapat menahan hawa nafsumu bil jima'i, dengan berjima. Lailatul siyami, pada waktu malam, khususnya di malam hari. Wa qa'adalika li Umar wa ghairihi, sebagaimana telah terjadi yang demikian tadi li Umari, bagi sahabat Umar, wa ghairi, dan selain Umar, dan selain sahabat Umar, arti kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Wa a'tadaru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka minta maaf kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah mengampuni dosa-dosamu, ayaqbala taubatakum, Allah menerima taubat. Karena kesalahan teknis ya, berlakunya ajaran sebelumnya, sampai-sampai tidak boleh makan minum, tidak boleh ba'da isya, setelah isya. Alhamdulillah, akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Jadi kita diperbolehkan. Kapan Pak? Bersenggama dengan istri dengan suami. Setelah maghrib sampai di malam setelah berbuka, monggo silakan. Tapi tidak boleh melampaui batas. Karena kita hanya ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin mendapatkan kebaikan Ramadan, ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan. Wa'afa ankum, dan Allah memberi maaf dari kamu. Fal'ana basyiruhunna, maka sekarang aid ahallalakum, maka sekarang karena Allah menghalalkanmu, basyiruhunna, jambulilah mereka, ay jami'uhunna, yakni pergaulilah mereka. Wabtahu ay utlubu, wabtahu di mana utlubu, carilah olehmu, maka kataballahu lakum, apa yang ditetapkan Allah untukmu. Ai abahahu minal jima'i aw qadahu minal waladi, yakni apa yang telah Allah yang telah Allah membolehkan, yaitu berjima, aw qadahu, atau Allah memastikan minal waladi, yaitu daripada dengan pergaulan itu, dengan berjima itu akhirnya menghasilkan. Alhamdulillah. Wa kulu washrabu, dan makanlah olehmu, washrabu, dan minumlah, makanlah engkau dan minumlah engkau al-laila kullah, yakni pada malam seluruhnya, setelah bersusah payah menahan lapar dan dahaga di siang hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai apa? Sampai teranglah ayat Allah, sampai jelas lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas, sampai terang. Ya, di mana benang putih dari benang hitam. Minal fajr, yaitu datangnya fajar. Ay as-sadiq, yaitu fajar shadiq. Bayanul lil khaytil abyadi wa bayanul aswad.
Ini penjelasan keterangan untuk benang putih dan benang merah. Tsumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Menang baik. Ngantuk nih Pak. Lanjut. Kemudian apa? Tsumma atimmus siyam. Kemudian sempurnakanlah olehmu as-siyam, puasa. Ai minal fajri, dari terbitnya fajar ilal laili, sampai datangnya malam. Sempurnakan puasa kita. Kadang-kadang jam 4 sudah melilit ya. Bertahan, upayakan pakai apa supaya bisa sampai datangnya waktu berbuka. Godaannya itu. Kadang-kadang jam segini nih, ya, jam segini nih. Luar biasa. Tapi kadang-kadang kalau sudah jam 3, jam 4, jam 5 udah antang gitu. Betul-betul. Sambil siap-siap nyiapin timun suri. Jangan banyak-banyak bukanya supaya tarawihnya enteng badannya. Nggak usah banyak-banyak. Timun suri segelas saja, teh manis segelas, susu segelas. Sudah berapa tuh? Kopi hitam segelas, kacang hijau segelas. Udah berapa itu? Udah 5. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ya, bakwannya 4, tahu gorengnya 2. Udah berapa itu? Kira-kira masuk gak semuanya? Dikumpulin semuanya, ya. Alhamdulillah. Jadi apa kata Allah? Suruh disempurnain puasa kita sampai datangnya dari terbitnya fajar sampai datangnya malam. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kamu campuri mereka itu ainisa'akum, istri-istrimu. Ini kejelasan istri-istrimu para orang. Istri-istrimu. Bukan satu orang istri-istrimu, bukan. Maksudnya terhadap kaum muslimin dan muslimah. Ntar salah paham, gue istri-istri berarti lebih dari satu tuh. Ya. Halo. Jadi kata Allah, janganlah kamu campuri mereka ainisa'akum, istri-istrimu, wa antum akifuna, sedangkan kamu sedang dalam keadaan beriktikaf. Ay mukimuna biniyatil i'tikaf. Jadi lagi i'tikaf udah usah macam-macam. Ya. Wah, malam kan boleh dari i'tikaf, waduh repot ya. Tuh. Manfaatkan i'tikaf kita. Sedangkan kamu dalam keadaan akifuna fil masjid, i'tikaf di masjid di sekelilingmu. Tuh. Tilka hududullah, yang demikian itu ay ahkamul madhkurah, adalah hukum-hukum yang disebut tadi hududullah, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau lagi i'tikaf tiba-tiba ingat, ya, maklum pengantin baru, ya kan? Tuh, jangan lupa kalau memang membatalkan i'tikaf, batalkan. Setelah itu niat lagi i'tikaf. Cuman masanya luar biasa waktunya. Emang bisa buru-buru, emang bisa 5 menit, 6 menit. Makanya kalau sedang beriktikaf, kita khusyuk beriktikaf. Mudah-mudahan betul-betul khusyuk iktikaf kita, konsentrasi. Kenapa? Karena banyak sekali harapannya. Di antaranya kita betul-betul Allah kukuhkan keimanan kita kepadanya, dan Allah berikan ridho sesuatu yang kita perbuat di bulan Ramadan ini dengan ganjaran yang tidak sedikit. Bahkan kalau melaksanakan amalan-amalan sunnah, Allah berikan pahala ganjaran seperti melaksanakan amalan wajib. Kalau melaksanakan amal wajib, mudha'af, Allah lipat gandakan. Ini berlaku hanya di bulan Ramadan. Ya, kita sedekah 1 biji korma saja, luar biasa. Allah berikan
ganjaran seperti melaksanakan amalan wajib. Apalagi sedekahnya banyak ya. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah kita bersyukur? Karena Allah hadirkan di bulan Ramadan tahun ini. Orang banyak yang pengen ketemu Ramadan. Tiba-tiba sebelum Ramadan tiba, mati. Banyak apa? Banyak saudara-saudara kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan waghfir lana dzunuba. Kan doa begitu. Bini kita, istri kita, penutupan pengajian kalau berakhir bulan Sya'ban. Ingetin lagi. Banyak-banyak berdoa, wa ballighna Ramadhan. Supaya Allah sampaikan umur kita bertemu dengan Ramadan. Kita sudah berada di 10 akhir daripada 10 pertengahan. Yang dikatakan oleh Nabi, wa awsatuhu maghfirah. Banyakin kita membaca istighfar agar supaya Allah berikan ampunan kepada kita. Amin. Amin. Amin dong Pak. Amin. Ya Rabbal alamin. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Kadzalika ay kama bayyana lakum ma dzukira. Yang demikian itu kama bayyana lakum ma dzukira, sebagaimana Allah menjelaskan ma dzukira, sesuatu yang disebut. Apa yang disebut? Yubayyinullahu ayatihi linnas. Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnasi kepada manusia la'allahum yattaqun, agar supaya mereka itu bertakwa. Allah menyerukan agar supaya mereka itu mendapatkan nilai-nilai takwa. Ay maharimahu, yakni akan yang diharamkan Allah, yang dilarang Allah. Mereka betul-betul takut, menghindari, menjauhi, menolak sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita mampu untuk menetapkan ketakwaan itu di dalam hati kita. Ai imtithal awamirillah wajibunatun nawahiya. Melaksanakan perintah Allah dan mampu menjauhi larangan-larangannya. Itulah hadirin rahimakumullah, barangkali kajian kita untuk hari ini sampai di sini. Semoga keberkahan menyertai kita. Allah berikan kemudahan dalam semua urusan kita. Mudah-mudahan hati kita selalu dalam keadaan tenang, tentrem, adem, keciri kalau sholatnya tenang, ya. Tapi kalau hatinya tenang, sholat coba lihat. Udah imam kemana, makmum kemana? Betul-betul. Rakaat pertama, kedua, ketiga, bingung dia. Kadang ketuker. Pernah belum? Belum apa pernah? Tuh, niatnya ketuker. Sholat asar, niatnya sholat zuhur. Pernah belum? Pernah nggak? Ini membuktikan, artinya ketenangan itu harus kita upayakan. Sekalipun masalahnya nggak berhenti, tapi yakin kita bermohon kepada Allah, semua Allah berikan kemudahan semuanya. Bulan inilah angkat tangan kita yang tinggi, di malam hari kita berdoa, bersimpuh di hadapannya, tumpahkan air mata kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, keluarga, dan Allah lindungi bangsa yang sama-sama kita cintai ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa ya, Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
اللهم ربنا تقبل منا وتقبل الصلاة والصيام والقيام والقراءة وشهدنا وقعدنا والتصميم والتقديم والتعليم والتحشد تعبدنا وتمن تقصد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.